izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Purworejo 2, yang saya hormati rekan-rekan ibu bapak guru sekalian, hadirin, para undangan, mungkin ada di antara kita yang sama-sama saya hormati. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang tak terhingga kepada kita, sehingga kita pada hari ini tepat tanggal 1 November 2022 masih diberikan kesehatan, masih bisa melaksanakan aktivitas keseharian kita. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan alam Habibana wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, hingga kepada kita selaku umatnya hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan ini saya mohon izin untuk memimpin acara, yaitu pengimbasan budaya positif di SD Negeri Purworejo 2 tahun 2022. Adapun susunan acara yang akan kita laksanakan pada kesempatan siang ini, pertama pembukaan, yang kedua sambutan dari Bapak Kepala Sekolah, yang ketiga pemaparan budaya positif oleh Ibu Yaya Sunaria sebagai calon guru penggerak angkatan 6 SD Negeri Purworejo 2 Menes Pandeglang. Yang keempat diskusi atau tanya jawab. Barangkali banyak hal-hal yang perlu ditanyakan, yang perlu didiskusikan. Di sini ada khusus ruang diskusi. Yang terakhir yaitu penutup dan doa. Baiklah ibu bapak sekalian, untuk mempersingkat jalannya acara dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita, kelancaran pada acara siang hari ini. Kita mohon doanya, kita berdoa dulu, kita buka acara ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, kita mengikat acara yang kedua, yaitu sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Purworejo 2 kepada Bapak dengan segala hormat. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalillah wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. Bapak dan Ibu, keluarga besar Dewan Guru SD Negeri Purworejo 2 yang saya hormati dan saya banggakan. Pertama, mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana
sesuai dengan agenda yang ada bahwa pada hari ini bertepatan di awal bulan 1 November tahun 2022 kita bisa berkumpul dalam rangka yaitu kaitan dengan pengimbasan sebagai guru penggerak ya. Rekan kita, saudara kita ya, yang syukur alhamdulillah ya, beliau dengan gigih ya dari sejak awal berangkat ya, mengikuti kegiatan ini dengan perlu kita dukung dan perlu kita apresiasi bahwa ya, hal ini tidak bisa oleh semuanya karena ini prosesnya lumayan ya. Bahkan dari kita juga tidak sedikit yang berangkat pada saat itu ya, dengan Pak Sepa, Pak Andi ya, ada peribahasa ugarnya. Jadi ini tidak mudah dengan hal ini, tetapi ya, agenda ini kalau kita lihat ya, kemarin waktu ikut ajang lokakarya di Pandeglang di SMKN 1 Pandeglang, ada di videonya ini termasuk saya selaku kepala sekolah di Purjadua, ini imbasnya artinya membawa nama baik sekolah kita juga dengan begitu meriah dikasih oplos oleh rekan-rekannya waktu di Loka Karya yang kita lihat di videonya itu sangat luar biasa sekali yang perlu kita apresiasi bersama. Itu saja Pak, barangkali kurang lebihnya saya mohon dan dulu ditutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang sudah memberikan begitu nasihat yang harus kita pahami dan harus kita laksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai tenaga pendidik. Acara yang selanjutnya yaitu pemaparan budaya positif merupakan ini adalah hal yang harus kita pahami untuk semua guru. Di sini kita bersama-sama menyimak bagaimana itu guru penggerak, bagaimana tata cara pengembangannya, kemudian apa saja sih bedanya guru penggerak dengan guru biasa seperti sebelum ada guru penggerak, atau apa saja kelebihan-kelebihannya. Marilah kita simak pemaparan budaya positif ya sebagai guru penggerak yang akan disampaikan oleh Ibu Yaya Sunarya SPD SD. Kepada Ibu dipersilakan. Baik, mohon izin saya berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa ni'matillah rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati, saya banggakan Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Purworejo 2, Bapak dan Ibu guru SD Negeri Purworejo 2 yang saya cintai dan juga saya banggakan. Semoga kita selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di siang ini tak ada kalimat yang paling indah selain mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas perkaranya lah pada siang ini kita dapat bermuajahah, berkumpul bersama, bersilaturahmi di tempat yang sama-sama kita cintai ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah memfasilitasi kegiatan kita hari ini. Ini adalah bentuk motivasi dan dukungan yang luar biasa. Dan juga Bapak Ibu guru semuanya. Kehadiran Bapak Ibu guru adalah merupakan motivasi yang luar biasa untuk saya. Perlu Bapak Ibu guru ketahui bersama, dari mulai pembukaan tanggal 30 Agustus waktu itu, akhir Agustus, sudah berjalan 1 modul. Ada yang bilang baru 1 modul kalau tidak lihat prosesnya. Ya, jadi kakaraksa modul gitu. Itu memang kalau tidak lihat prosesnya.
Dalam modul ini adalah ada modul 1 itu ada 4 pembahasan yang tentunya di guru penggerak ini mau tidak mau kita dicuci, otak kita dicuci, perilaku kita dicuci. Seperti apa? Pengimbasan kali ini mohon maaf yang sebesar-besarnya, bukan saya menggurui, tetapi memang ini adalah tuntutan di akhir modul untuk 1.4 ada aksi nyata. Apalah gunanya saya belajar, apalah gunanya saya mempelajari, memahami dari segala macam kalau tidak saya imbaskan. Di kebetulan karena di SD kita baru 1 orang dan nanti ke depan insya Allah 2-3 orang lanjut lagi tiap angkatan, mudah-mudahan bisa ke depan. Nah ini mungkin bisa menjadi referensi Bapak dan Ibu untuk ke depan. Jadi oleh karena saya yang pertama, jadi memang nyasar-nyasar keneh, gitu ya, seperti itu. Baik, sesuai dengan tujuan hari ini, memang ini adalah pengimbasan budaya positif di SD Purworejo 2. Dan sekali lagi ini bukan menggurui ya Bapak Ibu, bukan menggurui, tetapi memang ini adalah kewajiban yang sangat berat sekali untuk menyampaikan. Jika memang ini bermanfaat untuk Bapak dan Ibu dan memang tentunya harus kita terapkan bersama. Karena kita di sekolah ini, ekosistem sekolah tidak bisa bergerak sendiri. Betul yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah tadi. Bagaimana kita cari ketertiban, kenyamanan. Sedangkan kita harus satu visi di sekolah, itu harus satu visi. Di guru penggerak ini baru mempelajari visi kelas, visi seorang guru penggerak, belum ke visi sekolah. Nanti di akhir modul insya Allah mudah-mudahan kita bisa mengembangkan visi sekolah. Bagaimana sih sekolah yang ada guru penggeraknya? Mungkin itu adalah beban berat untuk kita semua. Karena kita tetap disorot oleh orang lain, disorot oleh sekolah lain. Kok ada guru penggerak, nggak ada guru penggerak begitu aja, nggak ada bedanya. Nah ini adalah beban yang sangat berat untuk kita. Tetapi saya merasakan manfaat yang luar biasa. Makanya tadi disebutkan pantang menyerah. Kenapa? Karena dari step yang saya laksanakan itu penasaran, apa sih setelah ini, apalagi yang masih saya lakukan, setelah ini apalagi yang saya lakukan. Itu yang menjadikan saya mungkin dianggap pantang menyerah. Kalau dilihat dari luar, ulah amat capek untuk menjadi guru penggerak yang luar biasa. Tetapi karena kita menikmati, sangat menikmati dan memahami apa yang kita pelajari dan untuk kita terapkan, ternyata dosa kita besar Bapak Ibu. Dosa kita sangat besar. Tertunda. Saya tugas dari tahun 2009, dosa saya sudah tertimbun sekian lama, sekian banyak. Jadi mudah-mudahan memang program pemerintah ini adalah tidak ada yang tidak baik. Baik. Nah, dalam budaya positif ini apa sih yang disebut budaya positif ya? Yang saya pelajari, modul yang sudah saya pelajari ini adalah yang pertama 1.1 ini filosofi KHD, Ki Hajar Dewantara. Yang kedua nilai dan guru penggerak, nilai dan peran guru penggerak. Yang ketiga visi guru penggerak dan yang keempat adalah budaya positif. Dari pernyataan Ki Hajar Dewantara jelas bahwa kita sebagai guru harus mampu menuntun siswa untuk menjalani hidup sesuai kodratnya. Nah di sini Bapak Ibu, saya juga tergelitik, hati saya tergelitik. Ini Ki Hajar Dewantara itu pemikirannya luar biasa. Kita itu sebagai guru menuntun, bukan menuntut. Perlu digarisbawahi. Menuntun, bukan menuntut. Kita sehari-hari ini banyaknya nuntut. Mana yang kudu pinter? Kamu ini selama ini gak bisa baca, kamu ini gak bisa berhitung, kamu ini gak bisa bagi-bagi. Kita tidak bisa menuntun berarti. Otomatis kita berarti menuntut. Menuntut untuk kamu tuh harus bisa ini, kamu itu harus bisa ini. Sementara kita tidak berbalik mengaca diri sendiri. Apa yang sudah kita tuntun? Gitu. Jadi selama ini mari kita rubah mindset kita. Kita bukan menuntut tetapi menuntun. Ya. Mewujudkan siswa mandiri dan memiliki karakter sesuai profil pelajar Pancasila. Seorang guru harus memiliki nilai yang selalu memahami kebutuhan peserta didik. Ini yang luar biasa Bu. Yang saya alami, apa kekuatan Bu Yayah selama menjadi guru penggerak untuk melihat kebutuhan peserta didik. Ini yang tanda tanya besar buat saya sendiri. Bingung saya menjawabnya. Selama ini saya mengajar tidak melihat kebutuhan peserta didik, tetapi kualitas saja besar. Anak kalau tidak mencapai nilai 9, saya marah. Anak kalau tidak bisa mencapai nilai 8, saya marah.
Tapi berpikir, apa saya tidak bisa mengajar? Tetapi di guru penggerak ini ternyata prosesnya panjang. Berarti kita tidak bisa melihat kebutuhan peserta didik yang sangat beragam. Kebutuhan peserta didik itu bermacam-macam, beda-beda. Antara A dan B beda. Dia kebutuhannya kesenangan, dia kebutuhannya keluarganya mungkin, dia kebutuhannya apa, kurang perhatian. Itu sangat berbeda-beda. Jadi guru penggerak diharapkan menjalankan visi yang telah disusunnya sehingga dapat mengembangkan budaya positif di kelas maupun di sekolah dengan melakukan segitiga restitusi yang sudah saya lakukan kemarin. Nah, dan membuat keyakinan kelas. Nah, ini juga harus digarisbawahi. Tidak peraturan kelas, tetapi keyakinan kelas. Bagaimana ini? Kok keyakinan kelas ini juga menjadi perdebatan yang panjang. Bukan peraturan kelas. Di mana letak perbedaannya antara keyakinan kelas, kesepakatan kelas, konsekuensi kelas dengan peraturan kelas. Oke. Pemahaman dari seluruh materi. Di sini ada yang digaris bawahi dalam pemaparan materi dari pertama modul 1 sampai modul 4, 1.4 ya maksudnya. Ada disiplin positif. Nah, disiplin positif ini merupakan pendekatan yang bersifat mendidik atau mengontrol emosi positif dan membentuk rasa percaya diri kita. Disiplin positif ini tentunya kita harus bisa mengembangkannya kepada siswa. Apakah tuntutan saja siswa itu harus berdisiplin positif sementara kita tidak positif? Ada kekuatannya, ada pada ibu bapak semua. Kekuatan disiplin ada pada ibu bapak semua. Yang tahu kelebihan kekurangan itu ada pada diri masing-masing. Misalnya, disiplin positif saya apa? Saya merasa bertanggung jawab. Semuanya juga punya rasa tanggung jawab. Cuman ada yang agak-agak nyeleneh gitu, agak-agak yang biasa-biasa baik, seperti itu. Tingkatnya saja yang berbeda. Tapi saya yakin Bapak dan Ibu semuanya punya rasa tanggung jawab. Kehadiran Bapak Ibu di sini tiap hari ke sekolah itu juga merupakan tanggung jawab yang besar. Selanjutnya posisi kontrol. Nah, untuk mencapai kebutuhan peserta didik tadi, nah ini kita harus memahami posisi kontrol. Posisi kontrol kita sebagai guru ini ada pemberi hukuman, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, juga manajer. Contoh satu kasus. Kita suka memberi hukuman. Kita adalah pemberi hukuman. Ini yang sering kita lakukan. Ini jujur. Ketika saya berdiskusi dengan fasilitator, berdiskusi dengan teman-teman calon guru penggerak, posisi kontrol yang ini yang paling besar saya lakukan. Kenapa? Pemberi hukuman. Kamu tidak bisa masuk terlambat. Keluar kamu. Itu pemberi hukuman. Kamu mecahin bola tuh, mecahin kaca di depan, ganti. Itu juga pemberi hukuman. Kamu sekolah nggak pakai sepatu, push up. Itu juga pemberi hukuman. Kamu masuk ngobrol aja di kelas, coba duduknya di belakang atau ke depan berdiri. Itu juga pemberi hukuman. Itu saya lakukan. Apakah itu sudah betul? Menurut Ki Hajar Dewantara itu adalah yang salah besar. Berarti kita ada, Bapak dan Ibu silakan, ada di posisi kontrol di mana? Apakah di pemberi hukuman? Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Ini juga sering kita lakukan. Coba sih, Ibu kan udah ngomong yang benar, kamu tuh harus begini. Coba kamu bisa nggak begini? Itu pembuat rasa bersalah. Kita ada di posisi kontrol mana? Terkadang semuanya. Terus teman, kalau kamu nggak bisa, nanti Kak Ibu bantu, nanti Bapak bantu. Makanya kamu ngomong, itu sebagai teman. Selanjutnya pemantau cuma lihat doang. Ya, kelihatan kesalahan begini-begini, hanya ngomong, kamu harusnya itu begini, jangan begitu. Seharusnya begini, yang kamu lakukan itu begini. Itu sebagai pemantau. Ini posisi kontrol yang paling berat yang harus kita lakukan. Posisi kontrol sebagai manajer. Posisi kontrol sebagai manajer adalah posisi yang harus melakukan segitiga restitusi. Di mana letak bersalahnya? Harus lihat ke sana. Jadi, misalnya anak sekolahnya siang terus, kita panggil baik-baik. Kamu kenapa sekolahnya siang terus? Bu, saya nonton film malam YouTube terlalu malam. Kenapa? Berikan keyakinan dia. Berikan keyakinan dia. Kamu
harusnya bagaimana di kelas itu kalau belajar, kalau ingin jadi seperti apa? Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Kalau ingin menjadi orang yang baik, Bu, coba. Kalau ingin menjadi orang baik, ingin menjadi nilainya bagus, harus begini, harus begini. Ini adalah posisi kontrol. Tentunya jangan orang malaikat, cenah. Tapi kita berusaha untuk mencoba. Setidaknya kita mencoba. Nah, posisi manajer ini luar biasa. Berat memang. Cenah naon? Tingkat emosinya harus tingkat dewa. Just spontan. Anak lihat ribut, pasti kita menghukum. Anak ribut, kita pasti membuat rasa dia bersalah. Paling itu saja. Tapi kita coba. Kita coba perlahan-lahan. Kita coba di santena meren. Kalau sedikit ada rem, insya Allah. Sedikit ada yang mengingatkan, insya Allah. Jadi luar biasa. Cucian di guru penggerak ini adalah luar biasa. Selanjutnya ada keyakinan kelas yang tadi disampaikan. Keyakinan kelas itu apa bedanya dengan peraturan kelas? Jadi keyakinan kelas adalah sesuatu hal yang dapat diterapkan yang merupakan nilai-nilai kebajikan dari pernyataan yang positif. Kalau peraturan atau konsekuensi itu hanya satu belah pihak, sebelah pihak saja. Dilarang ribut ketika belajar. Itu pihak sekolah atau pihak kita, keinginan kita, bukan keyakinan yang dibuat oleh kesepakatan siswa. Nah, nanti kita coba keyakinan kelas ini, kita coba. Misalnya anak dikumpulkan satu-satu, kita buat keyakinan kelas. Coba nilai positif yang ada pada kalian apa? Berikan pertanyaan pemantiknya. Pertanyaannya bagaimana? Jika kelas ini ingin nyaman, kamu inginnya seperti apa? Nanti satu orang suruh maju. Kamu inginnya seperti apa kalau kelas nyaman? Kamu inginnya seperti apa? Kamu inginnya seperti apa? Maju. Pastikan dilarang ribut, tempel. Mereka yang membuat, kita hanya mengontrol. Apalagi kalau lagi belajar nggak boleh jajan, Bu Guru, tempel. Kesepakatan itu adalah dibuat oleh mereka, bukan dibuat oleh kita. Ini yang dimaksud dengan keyakinan kelas. Karena hanya sementara ini kita ada tata tertib atau aturan. Tata tertib adalah kita yang bikin, kita yang buat. Anak harus melakukan, kalau tidak sanksi. Gitu. Jadi tuntutan daripada keyakinan kelas ini adalah sesuatu hal yang positif. Mereka tahu. Sebetulnya siswa itu tahu, kita juga tahu sebetulnya. Kalau kita lingkupnya sekolah berarti keyakinan sekolah. Keyakinan sekolah harus kita yang buat. Saya datang harus jam 7 kurang seperempat, tempel. Saya tidak ngobrol ketika di kelas, tempel. Apakah tidak berlaku untuk guru? Bisa, berarti keyakinan kelas bukan keyakinan sekolah, bukan keyakinan kelas. Gitu ya Bapak Ibu. Nah, di sini kebutuhan dasar manusia, tadi kebutuhan siswa. Apa saja kebutuhan dasar manusia? Yang pertama, bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, penguasaan. Yang keempat, kebebasan. Yang kelima, kesenangan. Itu bisa dipungkiri, ya, kebutuhan dasar manusia ini harus kita penuhi. Demikian juga kita jika melihat kebutuhan siswa. Jadi kebutuhan siswa ini ada yang bertahan hidup, kasih sayang, rasa diterima, penguasaan, kebebasan, kesenangan. Jika anak banyak ngobrol di kelas, contoh kasus, ngobrol saja di kelas, mungkin dia tidak punya rasa apa tuh? Kasih sayang dan rasa diterima. Cari perhatian. Mungkin anak itu cari perhatian, makanya mondar mandir, yang diperhatikan. Inginnya diperhatikan. Seperti itu. Jadi ada kebutuhan-kebutuhan dasar manusia yang memang tidak bisa kita lupakan. Ini adalah kalau kita bisa melihat kebutuhan dasar dari siswa, kebutuhan belajar dari siswa, ini luar biasa. Jadi bisa memunculkan nanti harus diapakan ini anak kalau kita melihat kebutuhan dasar manusia sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Saya sempat kaget, filosofi Ki Hajar Dewantara yang pertama itu menghamba kepada siswa. Bahasanya menghamba kepada siswa. Ini ada pro kontra. Kok sampai menghamba? Menghamba di sini sebetulnya bahasa. Kita ini pelayan siswa.
Jadi kita harus bisa melihat kebutuhan siswa itu sampai di mana, kepentingan mereka apa. Karena kita memang digaji untuk jadi pelayan, tetapi kita sering melupakan itu. Saya salut Ki Hajar Dewantara, luar biasa pemikirannya. Di Pramuka juga ada sistem Among yang fundamentalnya adalah Ki Hajar Dewantara. Sistem Among, sistem pengasuhan. Ya. Nah, ini yang terakhir adalah segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini yang sudah dipraktekkan kemarin, contoh demonstrasi kontekstual saya, menstabilkan identitas, langkah-langkahnya, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Ini proses yang dilakukan oleh seorang manajer. Kalau kita posisi kontrol, guru di manajer, mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang mempunyai posisi kontrol sebagai manajer. Jadi tidak hanya penghukum, tidak hanya pemberi rasa bersalah, tidak hanya teman, tapi kita bisa menjadi manajer. Antuk Bapak Ibu, Pak Andi belum time out. Selanjutnya, sebelum saya mempelajari modul ya pertamanya, sebelum saya datang, jadi saya merasa tindakan yang saya lakukan itu dalam mengatasi permasalahan di kelas sudah benar. Asapang benerna, saya tuh merasa saya benar dengan posisi kontrol sebagai penghukum. Tetapi setelah saya mempelajari modul ini, tindakan saya lebih memahami kebutuhan siswa dan melakukan segitiga restitusi dengan peran sebagai manajer yang dapat mengembalikan disiplin dan kepercayaan diri siswa dengan karakter yang kuat. Pengalaman seperti apa sih yang Anda alami terkait penerapan konsep dan modul budaya positif? Nah, pengalaman yang pernah saya alami dalam pembentukan budaya positif adalah contohnya saya bisa insya Allah mendisiplinkan siswa dengan membuat konsekuensi dari perilaku siswa dan pembuatan kesepakatan kelas, tapi belum mengarah kepada kebutuhan dasar yang harus dipenuhi, karena kemarin budaya positifnya baru saya pelajari. Jadi saya sudah mengarah ke kesepakatan kelas, tetapi belum merujuk, belum mengarah kepada kebutuhan apa yang harus dicapai oleh peserta didik. Nah, perasaan saya bagaimana ketika mengalami hal-hal yang perjalanan ya. Hal mengalami tersebut saya merasa senang jika semua siswa patuh dan taat kepada kesepakatan serta melaksanakan konsekuensi yang telah dibuat. Tentunya bukan perasaan saya saja, Bapak dan Ibu guru juga pasti senang. Kalau kita membuat kesepakatan dan anak melakukannya, berarti kita semua merasa senang. Dan keyakinan kelas yang tadi, keyakinan kelas karena dibuat oleh mereka, nanti kita bisa balik. Kan ini kamu yang bikin. Keyakinan kelas ini kan bukan peraturan, bukan dapat ibu, bukan dapat bapak, tapi kamu yang bikin. Kenapa kamu tidak melaksanakannya? Seperti itu. Jadi sama halnya dengan kita sebagai orang tua nurutkan ke hayang anak hayang naon, sekolah di mana. Nah, itu adalah konsekuensinya, seperti itu. Nah, pengalaman dalam penerapan konsep sebetulnya sudah baik, di kita semuanya juga sudah baik. Hanya mungkin ya menanamkan disiplin positif dan menumbuhkan kemandirian serta tanggung jawab. Hanya saya merasa kita harus apa yang harus kita perbaiki. Saya yakin Bapak dan Ibu juga sudah baik, apalagi yang jadi gurunya sudah lebih dulu dari saya. Jadi itu luar biasa. Jadi pengalamannya banyak. Gitu. Jadi budaya-budaya positifnya juga pasti sudah banyak tertanam dalam Ibu dan Bapak semuanya. Ya. Nah, ini sebelum mempelajari modul kemarin, posisi yang sering saya pakai adalah sebagai teman, penghukum. Nah, ini kembali lagi kepada Bapak dan Ibu. Posisinya ada di mana? Nanti silahkan dikilas balik lagi pada diri sendiri. Silahkan dilihat lagi, saya ada di posisi mana. Dan tentunya memang ingin sih di posisi manajer. Ya. Nah, ini hal yang perlu dipelajari oleh kita semua, yaitu lebih memahami kebutuhan dasar manusia, ya, dasar pada siswa yang melakukan kesalahan dan melakukan tindakan yang benar dalam posisi kontrol sebagai manajer. Nah, ini adalah contoh budaya positif yang sudah dilakukan di kelas ini. Ini pembiasaan sholat duha setiap hari Jumat. Ini pembiasaan menata kelas juga adalah merupakan budaya positif yang saya anggap budaya positif. Mungkin bisa diimbaskan kepada yang lain, hanya mungkin perlu modal. Ini ya, ini juga
pembuatan kesepakatan kelas. Ini adalah contoh kesepakatan kelas. Jadi mereka yang membuat apa keyakinan kelas. Nanti insya Allah setelah budaya positif ini di beres modulnya, kita akan pasang. Jadi apa keyakinan kelas yang harus kita sepakati. Mungkin itu saja mungkin paparan yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika kesannya menggurui. Sama sekali saya tidak merasa menggurui, tetapi ini adalah tugas yang sangat berat ketika kita harus menyampaikan kembali apa yang sudah kita terima. Jadi mudah-mudahan ada manfaatnya oleh Bapak dan Ibu. Kalau ada manfaatnya ya dilaksanakan, kalau tidak ada manfaatnya ya dibuang jauh-jauh. Ya itu saja yang bisa disampaikan. Mungkin nanti dibuka sesi diskusi. Ya, saya tutup dulu ya Pak Moderator. Ya, saya tutup. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Astagfirullahaladzim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Yayah selaku peserta calon guru penggerak angkatan 6 dari SD kita yang luar biasa, begitu banyak hal yang perlu kita pelajari dari beliau. Oleh karena itu pada seksi diskusi atau tanya jawab nanti, hal-hal apa saja dari pemaparan tadi yang perlu kita tanyakan, yang selama ini kita hanya sebagai guru biasa saja, ya. Ternyata dalam guru penggerak itu banyak sekali hal-hal yang harus dilakukan. Contohnya, kita tadi tidak paham dengan yang namanya disiplin positif. Disiplin positif itu hal-hal yang bagaimana saja. Kemudian ada segitiga restitusi yang bagaimana, ya. Selama ini kita hanya mengajar, benar kata Bu Yayah tadi, kita mengajar itu disangkanya sudah benar saja, ya, sudah begitu cara mengajar. Ternyata ketika ada guru penggerak ini sangat jauh berbeda, ya, sangat jauh berbeda hal-hal yang kita lakukan di kelas itu. Bagaimana cara mendisiplinkan anak, bagaimana cara menghukum anak, itu sangat berbeda sekali. Oleh karena itu pada kesempatan diskusi dan jawab ini kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Mumpung Bu Yayah masih ada, atau artinya masih bisa memberikan jawaban-jawabannya yang belum kita pahami nanti tentang guru penggerak ini. Baik, kita lanjutkan kepada acara yang selanjutnya, itu diskusi dan tanya jawab. Kita serahkan saja pertama mungkin kepada Pak Sepa, ya, silakan Pak. Terima kasih kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari pemaparan yang Bu Yaya sampaikan tadi memang cukup membuka pemikiran saya tentang diri saya sebagai guru, ya. Selama ini memang banyak kekurangan dan banyak dosa-dosa besar yang sudah saya lakukan selama menjadi guru. Nah, dari pemaparan tadi saya sangat asing dengan kata keyakinan kelas, ya. Penanaman disiplin di kelas atau di sekolah itu sudah sejak dari lama atau sudah sejak lama dibuat dalam peraturan atau tata tertib. Kenapa harus dirubah menjadi keyakinan kelas? Itu suatu yang asing bagi saya, membuat saya ingin lebih jelas lagi kenapa harus dirubah jadi keyakinan kelas. Itu saja pertanyaan dari saya. Mohon untuk ditanggapi atau ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau langsung dijawab atau kita ngumpulkan dulu pertanyaan? Oh, langsung saja, ya. Baik. Mohon izin berdiri lagi. Terima kasih Pak Dede Nurmansyah yang telah menyimak berarti. Jadi kenapa kok harus keyakinan kelas, bukan peraturan, yang selama ini memang peraturan. Nah, tadi sudah saya jelaskan bahwa kalau peraturan itu hanya dibuat satu pihak saja. Enak nggak enak kalau harus ikut peraturan ini.
tidak melihat kebutuhan dasar anak itu seperti apa. Jika kita, satu contoh, jika kita mengharuskan peraturan bahwa anak harus pakai sepatu hitam atau harus pakai sepatu NB misalnya, sementara kita tidak melihat sisi kebutuhan yang pertama, dia bertahan hidup. Boro-boro beli sepatu, setelah kita lihat anak seperti itu, boro-boro dia beli sepatu. Nah, apakah kita ada solusi? Nah, ini yang ditekankan tentang keyakinan. Sebetulnya keyakinan kelas itu bisa saja poinnya seperti itu. Nanti munculnya dari anak. Bu, Pak, kalau setiap hari itu pakai sepatu, oke. Nanti pasti ada yang mengeluh. Bu, saya tidak punya sepatu. Bagaimana cara mencari solusinya? Potong gaji, guru, masarkan sepatu. Itu bukan hal yang tentunya kalau aturan seperti itu. Jadi aturan itu dibuat tidak melihat mereka itu, kebutuhan mereka itu apa. Gitu. Jadi di suatu sisi aturan yang harus kita buat seperti ini. Karena memang sekolah kita adalah sekolah bonafit, buat aturan yang memang harus. Nah, tetapi di sisi lain, di sisi kemanusiaan, di sisi filosofi Ki Hajar Dewantara, kita tidak menghamba kepada siswa. Karena segala sesuatu yang dilakukan itu harus berpusat kepada murid. Baik itu kebutuhan dasarnya, kasih sayang harus diterima, penguasaan, kebebasan. Lain cerita kalau jawaban anak itu, kamu kenapa nggak pakai sepatu? Basah, Bu. Piraku basah deh teh sepatu. Kamu tahu caranya? Cucinya jangan pagi-pagi. Ya kalau pagi dicuci mau sekolah ya pasti basah. Melakukan seperti itu. Jadi menurut saya aturan itu adalah dibuat untuk, kadang-kadang aturan itu dibuat untuk dilanggar. Karena apa? Anak merasa melaksanakan mah iya, tetapi tidak dari dalam hatinya. Tidak dari dalam hatinya. Sementara kita harus mengajar dengan nyaman. Gitu. Jadi melaksanakan. Dilarang ribut di kelas. Kita yang membuat kita. Ketika anak ribut aja kamu, gak bisa diem. Ya, jadi itu lain cerita. Kalau lalu lintas lain cerita. Itu the police. Kalau kita berhubungan dengan manusia, generasi yang harus kita rubah karakternya. Kita mempunyai pendidikan karakter. Itu yang harus digarisbawahi. Kalau polisi mah nanti aturan lalu lintas orang nunyiannya, teu kudu make helm, teu kudu boga SIM, lain cerita. Jangan kita samakan dengan kita adalah menghadapi siswa, menghadapi karakter yang harus kita pupuk. Mungkin itu Pak Dede yang bisa saya jawab. Mudah-mudahan tidak puas nanti, jadi biar Pak Dede mencari jawaban yang lain. Terima kasih. Mangga yang lain. Silakan. Dari Ibu Encop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih moderator. Tadi Ibu menyebutkan kebutuhan dasar manusia yang harus kita pahami adalah salah satunya kebutuhan bertahan hidup. Saya mohon penjelasan apa keterkaitan kebutuhan itu dengan pembelajaran di kelas. Itu saja, terima kasih. Baik. Terima kasih Bu Encop. Saya coba jawab apa yang disampaikan oleh Bu Encop. Apa hubungannya kebutuhan dasar manusia bertahan hidup dengan pembelajaran? Tadi juga sekilas sudah dijawab bahwa ketika kita melihat kebutuhan anak seperti apa. Saya contohkan saja dengan studi kasus Bu Encop. Oke, saya contohkan dengan studi kasus. Ada anak yang setiap hari sekolah kesiangan. Sekolahnya kesiangan, buru-buru, tapi rajin anaknya. Dia sekolahnya selalu kesiangan. Setelah
Tapi kita hanya menghukum. Kenapa kamu kesiangan? Kamu kesiangan aja. Seperti itu. Tidak melihat sisi kebutuhan dia. Kalau yang Bu Encop maksudkan tadi sisi bertahan hidup, studi kasusnya begini. Setelah kita panggil anak itu, kamu kenapa selalu kesiangan? Saya bantu ibu jualan uduk. Saya bantu ibu dulu nyuci piring. Saya bantu ibu dulu buka toko. Ini adalah bertahan hidup. Dia setengah mati berusaha untuk bertahan hidup, membantu keluarganya. Sementara kita tidak melihat sisi baik, nilai kebajikan yang dipunyai oleh anak. Kita tidak melihat nilai kebajikan yang ada pada anak apa, Bu? Tanggung jawab. Kan tuntutan profil Pancasila, dia punya, walaupun dia tetap kesiangan, dia tapi punya profil pelajar Pancasila. Dia mandiri, dia bisa melakukan segala sesuatu sendiri, membantu orang tuanya. Jelas bertahan hidup ini ada tidak hubungannya dengan pembelajaran? Ada, Bu. Apakah di sekolah kita ada? Mungkin saja ada. Selama ini kita tidak tahu. Selama ini kita tidak tahu. Memang situasi di kita tidak terlalu lah yang ke sana. Karena kita tidak menyelidiki mungkin. Jadi jika memang kebutuhan hidup, kebutuhan dasar hidup ini terjadi pada anak, maka ini akan berproses kepada pembelajaran. Jadi kita kalau melihat suatu kasusnya seperti itu, dia anak kesiangan, terus bangunnya kesiangan, tapi kita tidak melihat sisi baik daripada tanggung jawab anak seperti apa. Jadi kita harus melihat kebutuhan dasar anak untuk bertahan hidup. Kita tahunya kamu datang kesiangan, kita ada di posisi kontrol sebagai penghukum, bukan melihat kebutuhan peserta didik. Sementara tuntutan filosofi Ki Hajar Dewantara menuntut kita adalah menghamba kepada siswa. Kita harus mengetahui kebutuhan siswa itu apa. Jelas itu ada perputaran pada pembelajaran. Dia kan mengganggu ya, mengganggu kalau datangnya kesiangan, mengganggu. Tetapi kita tidak melihat sisi baik dia, nilai kebajikan dia. Dia sudah punya tanggung jawab yang besar dengan keluarganya. Maaf Bu, kalau kita tanya baik-baik, maaf Bu, saya kesiangan, bantuin mamah dulu. Bantuin mamah jualan uduk, ngiderin uduk dulu biar habis. Sudahkah kita sampai ke sana? Jadi pertanyaan dari Bu Encop tadi jelas sudah terjawab bahwa adakah hubungannya antara bertahan hidup, kebutuhan dasar bertahan hidup dengan pembelajaran? Ada. Jika memang ada pada anak kita, ada pada siswa kita, ya kita coba dulu mengidentifikasi dulu apa yang menjadi kebutuhan dasar siswa. Jadi jangan ujug-ujug menghukum, karena kita posisi kontrol yang paling baik adalah posisi kontrol sebagai manajer, bukan sebagai penghukum. Dan kembali lagi kepada filosofi Ki Hajar Dewantara bahwa kita diwajibkan menuntun, bukan menuntut. Itu ya Bu Encop yang bisa disampaikan. Ya, terima kasih Pak Aceng. Ada lagi yang lain? Ya, silakan Bu Lisda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, saya izin bertanya untuk menanyakan dalam menyikapi permasalahan-permasalahan yang ada di dalam kelas, kita harus berada di posisi kontrol yang mana? Mohon ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Lisda. Berarti Ibu dan Bapak sekalian menyimak ya apa yang disampaikan. Ada di posisi kontrol yang mana kita? Haruskah kita hanya berada di posisi kontrol yang manajer? Haruskah kita berada di pada posisi kontrol teman? Tentunya sesuai dengan kasus yang kita hadapi masing-masing.
Terkadang hal kejadian atau kasus yang ada di kelas tidak semerta-merta kita rencanakan, tidak bisa kita rencanakan. Contohnya anak berantem nih, sudah tentu kita tidak bisa langsung jadi manajer, tapi mungkin kita bisa menjadi teman. Misalnya anak berantem, kenapa ini berantem? Tidak, kan kita langsung tidak bisa melakukan sekitar restitusi, kabur bonyok, ya. Tapi kita bisa menjadi teman. Kamu ini kenapa sih? Ayo cerita sama ibu nak, cerita sama ibu. Masalah kamu itu apa? Sini. Coba ceritakan kepada ibu. Apa masalahnya? Ceritanya apa? Kita berarti sebagai teman di sana. Biarkan siswa berbicara kepada kita, ngadu kepada kita. Kita sebagai teman. Bisa juga menjadi merasa bersalah. Kamu itu tahu nggak sih kalau berantem itu nggak baik, nanti dosa loh kalau berantem. Itu berarti kita ada di posisi kontrol pembuat rasa bersalah. Masa sih anak kalau dibegitukan tidak merasa? Pasti dia merasa. Tetapi karena emosi yang meluap-luap mungkin terjadilah kasus berantem. Jadi dengan pertanyaan Bu Lisda tadi, ada di posisi kontrol mana kita? Tergantung. Tetapi sebisa mungkin kita harus bisa menjadi posisi sebagai manajer. Kalau di kelas ya otomatis kan kita tetap aja ada posisi teman, tapi di ujungnya, endingnya kita harus bisa melihat, melakukan kegiatan yang merujuk kepada restitusi. Jadi kita harus sebagai manajer. Jadi tidak serta-merta kejadian seperti itu langsung kita membuat sekitar tidak. Ya, dalam hal-hal atau studi-studi kasus yang lain kita bisa berubah posisi kontrolnya di mana. Hanya ketika kita sudah paham kita ada di posisi kontrol yang mana nih, sebagai temankah, sebagai pemberi rasa bersalahkah, kita pasti akan mengontrol diri kita, mengontrol emosi kita menjadi emosi yang positif tentunya. Bagaimana budaya positif akan dikembangkan kalau kita tidak bisa mengontrol emosi positif kita? Terkadang kita ini guru punten, kekeh, egois. Ya, egois. Ya. Siap berdiri, anak-anak berdiri, kita duduk. Itu kan egois. Sebelum berdiri kita dulu yang berdiri. Ayo pimpin doa. Kita kadang enggak. Berdiri, siap berdiri. Itu pemimpin kelas udah ngomong siap berdiri, guru tepen wali santabungan. Itu hal yang memang kecil Bu, Bapak, kecil. Tetapi kan itu memberikan budaya yang kurang positif kepada anak. Bagaimana? Tentunya dengan apa sih perilaku anak itu melihat kepada kita. Kembali lagi kepada filosofi Ki Hajar Dewantara, bahwa kita itu sebagai guru itu menuntun. Kumaha nuntuna? Ya dengan perilaku kita, anak akan melihat. Jadi tidak hanya dengan ucapan, yuk kalian masuk ya, baca doa dulu, kita ngomong, tapi kita duduk. Tetapi akan berbeda dengan kita duduk di kelas, kita berdiri, yuk kita baca doa, bareng-bareng berdoa, itu akan berbeda. Jadi balik lagi kepada pertanyaan Bu Lisda, ada di posisi kontrol yang mana? Tergantung situasi. Tetapi kita harus bisa mengontrol posisi kita, sebisa mungkin kita harus ada di posisi manajer. Karena ini adalah yang paling utama dalam mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada di kelas. Itu mungkin Bu Lisda, cukup. Terima kasih. Acara terakhir penutup dan doa. Marilah acara ini kita bersama-sama tutup dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Atas nama pembawa acara, mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kekurangan-kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.